Perkenalkan, nama saya Wayan Surya dengan NIM 21114160. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang kami buat. Program yang kami buat yaitu program presensi yang masih harus manual. Di sini kami menggunakan beberapa header, diantaranya iostream, ctime, windows.h, konia.h, fstream, string, CS Studio, CS stdelete, dan iomanip. Di sini kami menginisialisasi integer k sama dengan 7, r sama dengan 0, dan flag sama dengan 0. Fungsi chord di sini adalah untuk mengubah posisi tipe string yang nantinya akan digunakan di void goToXY. Nah, untuk void goToXY ini fungsinya yaitu untuk mengatur tata letak output nantinya. Nanti akan saya akan perlihatkan di simulasinya. Di sini juga kami menggunakan struct date atau waktu, yang dimana fungsi struct date ini akan mengeluarkan output waktu real time. Di sini juga kami ada offstream fout untuk menulis file operasi output, dan ifstream fin untuk membaca file operasi input. Ada kelas item, di mana integer item untuk memasukkan name dan string name untuk masukkan nama, serta masukkan struct date tadi di dalam kelas item dengan namanya D. Di sini public ada void add, yang dimana di sini user akan diminta untuk masukkan name. Sin ignore di sini adalah untuk mengabaikan satu baris baru sehingga bisa melakukan input seperti yang kita mau. Misalkan nama kita nanti ini bisa menggunakan spasi. Di sini void show. Di sini itu untuk pilihan ketiga nantinya untuk menampilkan output dari yang kita inputkan di sini di void add. Adapun void report di sini fungsinya yaitu mengatur tata letak output. Di sini juga kami menggunakan inRedNo, yaitu untuk mengembalikan nilai pada fungsi item. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Bagas Desti Hermawan dengan NIM 21114182. Saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang kami buat. Pada baris 74 terdapat kelas mount milik item. Ini digunakan memakai metode pewarisan dari kelas item, dan di dalamnya terdapat float netamt. Lalu dalam public ada void add, show, report, dan pay. Lalu di bawahnya pada baris 85 terdapat void amount, add, dalamnya ada item add, dan forward. Forward digunakan untuk menulis suatu objek ke dalam file ant. Lalu di bawahnya lagi ada void amount show. Find open digunakan untuk membuka file untuk operasi baca dan tulis dalam binar. Sedangkan find read digunakan untuk membaca objek pada file int. Pada baris 101 terdapat void amount report. Di dalamnya ada item report dan operasi if. Di dalam operasi if terdapat goToXY. goToXY itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan letak output. Outputnya sendiri pada program kami seperti contoh yang ada baris 108, yaitu cout tekan apapun untuk melanjutkan. Jadi goToXY 25,50 ini menentukan dari tata letak tekan apapun untuk melanjutkan ini. Lalu ada fungsi sistem clear screen untuk membersihkan layar. Lalu ini adalah fungsi yang sama seperti yang di atas, yaitu goToXY untuk menentukan tata letak. Lalu di bawahnya lagi ada void amount pay. Ini terdapat cout untuk memunculkan di dalam program kami, yaitu untuk memunculkan details. Lalu di bawahnya ada fungsi show, yaitu yang digunakan untuk menampilkan isi dari void show yang
ada di atas. Lalu ada cout lagi untuk menampilkan output seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada baris 135 terdapat in-main programnya sebagai berikut. Pada baris 140 terdapat fstream tmp yang berfungsi untuk membaca isi file sekaligus memberikan output ke dalam file temp.dat. Pada baris 141 di sini terdapat menu, yaitu local variable menu. Dengan program sebagai berikut, user dapat melihat tampilan presensi mahasiswa yang sebagai berikut. Yang pertama, data absensi. Yang kedua, tambah atau hapus. Yang ketiga, tampilkan detail absensi. Yang empat, keluar. Selanjutnya di sini terdapat masukkan opsi atau pilihan. Jadi user tinggal masukkan input nomor mana yang ia ingin tuju. Selanjutnya pada baris 155 terdapat switch, itu perintah perulangan switch case. Di sini case 1. Nah, case 1 di sini terdapat tampilan detail sebagai berikut. Yang pertama, semua data. Yang kedua, kembali ke menu utama. Selanjutnya, masukkan opsi atau pilihan. Jadi, user tinggal memasukkan nomor yang ia ingin tuju. Selanjutnya, pada baris 169 terdapat if, yaitu pada tampilan menu nomor 1, yaitu semua data. Jadi, sini user dapat melihat tampilan data mahasiswa, mulai dari name, nama, waktu. Pada baris 181 terdapat if, yaitu berfungsi jika variabel fin tidak dapat membuka dan mengambil karakter dari file, maka menghasilkan output file tidak ditemukan. Pada baris 184 terdapat go to menu yang berfungsi untuk kembali ke variabel menu. Dan selanjutnya juga pada baris 188 ada while, itu perulangan. Pada baris 190 terdapat fin read, itu berfungsi untuk membaca objek pada file AMT. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Yang di dalamnya merupakan opsi atau pilihan menu utama dari presensi. Kemudian ada switch, yang di dalam switch terdapat case 1 yang merupakan perintah untuk membuka file void pada kelas 0. Dengan cout, presensi berhasil ditambahkan. Kemudian case 2 yang merupakan perintah untuk memasukkan NIM dari mahasiswa. Dan kemudian jika file tidak ditemukan, maka akan kembali ke menu. Selanjutnya ada perulangan while. Di sini adalah perintah untuk membaca file AMT dengan inisialisasi X ke dalam AMT.item dengan pewarisan INTR 0. Kemudian jika pengecekan X tidak sama dengan inisialisasi pada file AMT di depan, maka argumen bernilai true. Kemudian di sini ada perintah di mana untuk membuka file itemstore.dat serta menghapus bagian pecahan pada angka dalam file. Kemudian jika melakukan pengecekan pada variabel tmp cout error in file, maka program akan kembali. Selanjutnya ada perulangan while, di mana ini untuk mengecek file AMT. Jika bernilai true, maka file berhasil dihapus. Jika bernilai false, maka file tidak ada. Perkenalkan, nama saya Safi Debianita dengan NIM 21114124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang kami buat, yaitu pada baris 263. Di sini ada sistem perulangan while yang dimana berfungsi untuk mengecek file AMT. Jika bernilai true, maka file berhasil dihapus, dan jika bernilai false, maka file sudah tidak ada. Dan di baris 267 ada perulangan if yang jika flag sama dengan 1, cout-nya akan muncul presensi berhasil dihapus. Nah, jika else if flag sama dengan 0, cout akan menampilkan NIM tidak ada. Coba lagi. Dan akan menjalankan perintah go to db.
Dan di bawahnya ada case 3, yaitu go to menu seperti halnya go to DB, yaitu kembali ke function menu. Dan di sini ada default. Default ini merupakan output jika output dari flag 1 dan flag 0 tidak terpilih. Maksudnya kondisinya tidak terjalankan, maka akan keluar cout pilihan salah, coba lagi, dan akan kembali lagi ke GoToDB. Untuk case 3, yaitu sistem CLS, berfungsi untuk menghapus terminal atau inputan atau output yang keluar. Dan di bawah sistem CLS ada sistem flag sama dengan 0, yaitu merupakan nilai pertama atau nilai asli atau nilai awal dari flag, yaitu 0. Dan di bawahnya ada tipe data integer ino. Lalu di bawah integer ino ada cout masukkan nim, yaitu selanjutnya ada menginputkan data ke ino. Dan selanjutnya ada find open yang perintahnya untuk membuka file item store date. Selanjutnya ada perulangan i jika kondisi tidak fin, maka akan memunculkan cout nim tidak ditemukan atau program terminated. Selanjutnya go to menu atau akan kembali lagi ke go to menu. Dan selanjutnya ada perulangan while yang digunakan untuk memanggil fungsi IMTPy dengan menginisialisasi X sesuai dengan ino. Lalu di baris ke-303 yaitu ada perulangan if yang berkondisi flag sama dengan 0, cout akan menampilkan nim tidak ada dan coba lagi. Lalu akan menjalankan di bawahnya yaitu go to menu. Dan di 308 ada case 4. Untuk sistem CLS ini berfungsi sebagai penghapus output seperti yang di atas tadi. Selanjutnya gotoxi yang berfungsi untuk mengatur baris. Selanjutnya cout akan menampilkan apakah kamu yakin keluar program. Di situ kita bisa pilih Y atau N. Oke, lanjut untuk di baris ke-314 di sini ada sistem perulangan if. Jika kondisinya YN, Y besar dan Y kecil, maka yang terjadi adalah yaitu cout akan menampilkan terima kasih. Dan program akan otomatis tertutup. Jika kondisi YN adalah N kecil dan N besar, maka akan diarahkan kembali ke menu. Lalu di barisan 328 ada default, yang dimana yang berfungsi untuk jika pilihan Y dan N tidak masuk, maka maksudnya jika ada inputan lain, maka akan diarahkan ke default dengan pilihan salah, coba lagi.
dan akan kembali ke go to menu, lalu di return yaitu untuk mengembalikan semua nilai recording. Oke, berikut adalah tampilan dari program kami. Ini merupakan simulasi dari program yang kami buat, di mana pertama-tama kita akan memasukkan opsi 2 untuk memasukkan nama dan NIM. Di sini saya menggunakan NIM saya. Nah, di sini sudah ada keterangan presensi berhasil ditambahkan. Kita kembali ke menu utama, lalu kita lihat apakah data absensi kita sudah masuk apa belum dengan opsi nomor 1. Nah, di sini terlihat NIM yang tadi saya masukkan sudah masuk dengan waktu real time saat ini hari Senin tanggal 25 Juli jam 12:10. Kembali ke menu utama lagi. Untuk opsi nomor 3 ini, misalkan data absensi kita terisi sangat banyak, tidak mungkin kita akan mencari satu-satu. Jadi, opsi nomor 3 ini digunakan untuk mengetahui apakah kita sudah melakukan presensi atau belum, dengan cara masukkan NIM kita. Nah, di sini muncul bahwa saya sudah melakukan presensi. Jika belum, kita akan coba jika belum melakukan presensi. Nah, jika belum melakukan presensi, maka akan ada keterangan NIM tidak ada. Coba lagi. Untuk hapus presensi ini digunakan jika ada siswa yang melakukan presensi tapi ternyata dia tidak ada masuk di kelas. Jadi dosen atau guru bisa menghapus presensi tersebut dengan cara memasukkan NIM siswa tersebut. Ini presensi berhasil dihapus. Kita cek. Nah, presensi tadi sudah dihapus. Sekian dari simulasi program kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.